Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel Sugino Sugi Bekasi. Untuk siang ini kegiatan kita sedianya saya mau melanjutkan untuk penanganan topeng yang rusak ke bagian kedua. Tapi karena ada yang lebih urgent, yaitu kita akan mencari sumber madu atau sumber nektar yang menurut saya ini hal yang luar biasa selama saya menjalankan hobi saya atau budidaya lebah kelanceng di sini selama 4 tahun ini. Di sini yang selama 4 tahun ini tidak saya ketemukan. Nah, apa yang saya maksud di sini adalah sebagai sumber nektar yang begitu melimpah. Terus berikutnya lagi juga resinnya juga terdukung. Nah, ini ada fenomena yang menurut saya tidak pernah ada, sementara tanaman yang ada di luar dari greenhouse yang saya punya ini sudah dibabatin habis, kecuali tinggal beberapa pohon hutan yang menurut saya tidak signifikan memberi sumber nektar yang berarti. Tetapi saya akan melakukan riset keluar pagar, kira-kira ada hal-hal yang baru tidak. Meskipun kalau dari sini kita lihat itu tidak ada. Jadi kita langsung lihat saja ini sebagai gambaran yang real untuk beberapa ini hari ya setelah saya pindah koloni ke sini. Itu namanya nektar sama resin itu bebarengan dan itu melimpah teman-teman. Semua si topeng-topeng saya itu berisi. Nah, kita akan sama-sama kaji apakah ini memang berasal dari vegetasi yang saya tambahkan di sini. Di sini tambahannya tuh ada yang jelas-jelas nyata, itu Santos. Yang kedua itu adalah Batavia. Jadi untuk vegetasi Batavia ini. Nah, itu yang saya tambah. Oh ya, mohon maaf, ada yang di belakang saya itu si Seminole, semua saya dropkan di sini. Apakah itu memberi kontribusi? Kita sama-sama lihat. Langsung saja kita cek dulu penampakannya dari si adanya nektar atau yang sudah dibentuk dalam bentuk madu. Terutama yang saya sorotin di sini adalah biroi. Sekarang kita akan kaji kira-kira kemungkinan apa sumber nektar yang menyebabkan ini melimpah. Apakah AMP? AMP selama ini juga sudah kayak gini, yang waktu sebelum dibabat itu sudah melimpah ruah seperti ini, atau yang tambahan yang baru ini yang penyebabnya jumlahnya belum banyak, cuma yang di depan itu cukup signifikan memberi sumber NPR ya menurut saya untuk si vegetasi Batavia. Langsung saja kita lihat dulu untuk penampakan madunya. Penampakan madu yang menurut saya selama 4 tahun tidak pernah terjadi. Ini topeng yang satu ya teman-teman. Ini topeng yang satu nih, perhatiin baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Itu perhatiin ya. Jadi di sini itu topeng belum penuh ya, belum tertutup loh teman-teman. Perhatiin baik-baik ya. Belum tertutup itu. Masih ini. Tapi madunya udah melimpah. Itu sudah penuh semua, tinggal melakukan penutupan. Kita buka ya, kalau teman-teman nggak menggigit ini. Bismillah. Izin ya, nah, lebah, kamu jangan menggigit. Bismillah. Iya, teman-teman bisa lihat ya. Itu melimpah teman-teman. Jadi nektarnya itu melimpah luar biasa. Kalau teman-teman lihat, jadi si topeng, maaf, pot-pot itu belum ini ya, belum sampai berbentuk sempurna, itu sudah penuh. Jadi ini berbarengan antara si apa namanya pot sama madu itu beriringan. Ini nggak pernah terjadi selama 4 tahun saya sebagai hobi itu ya. Ini oke lah ini untuk si topeng yang satu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Di sini ya teman-teman. Dilihat nih di sini. Ini ya. Kita lihat, mudah-mudahan ini juga kurang lebih sama. Kita cek beradaannya seperti apa. Jangan gigit ya. Bismillah. Ya itu ya teman, sama teman-teman. Tuh semua tuh sama ya. Jadi ini tuh lihat ya,
Ini hal luar biasa. Selama 4 tahun baru kali ini saya nemuin fenomena yang luar biasa. Sementara di luar sana itu tidak ada vegetasi. Jujur tidak ada vegetasi. Nanti kita lihat aja lah ke sana langsung keluar biar bisa kita pastikan sumber nektar ini sebenarnya dari mana. Nah, ini hal yang tentu menakjubkan untuk riset saya, untuk melakukan riset. Baik, kita cek lagi yang lain. Sama tuh ya. Nih ya, nggak udah kelihatan ya. Sama tuh teman-teman. Ya, itu. Ini baru-baru ya, kelihatan kalau ini baru beberapa hari ini terjadi seperti itu. Itu kelihatan. Ini topping yang ketiga ya teman-teman. Ini areanya beda. Jadi ini kolam yang satunya. Kita lihat seperti apa. Sama teman-teman ya. Cuma saya tidak tahu. Nah, mudah-mudahan dia juga masih mau diajak kompromi. Izin ya, lebah ya. Kamu jangan menyerang. Bismillah. Saya akan mencarikan aglo. Itu ya teman-teman. Sama persis teman-teman. Ya, ini sama persis ya. Kita udah izin. Ya udah ya. Sama teman-teman. Jadi itu fenomena apa ini ya? Saya nggak paham. Saya kira cukup ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkaji dari sisi vegetasi. Vegetasi. Ini kita mulai dari sini deh, biar tidak diserang dulu. Kita mulai dari AMP. Nah, AMP, kalau kita bicara AMP teman-teman, pada saat itu sebelum saya bapaknya AMP ini AMP lebih melimpah sampai di sini ini lebat, sampai di sini ini penuh, ya penuh sampai di atas ini, bahkan sampai di atas ini. Itu AMP, ya AMP saat itu. Jadi sebelum saya babat, karena sempat melakukan pembabatan ini tumbuhan baru ini. Nah itu kalau bicarain dari AMP, oke ya, itu dari situ. Nah terus apalagi ya? Jadi yang berbeda saat ini adanya vegetasi yang baru-baru saya taruh di sini belum ada 1 bulan. Ini yang betul-betul baru, yaitu adanya Santos lemon. Terus berikutnya lagi buah cinta. Saya kira ini belum signifikan karena baru beberapa hari saya taruh. Yang jelas ini sudah cukup lama untuk si Batavia. Ini Batavia ini udah ada sekitar 10 hari ya, mungkin ada 10 hari. Ini kita pugar, bahkan juga bunganya belum signifikan, tapi lumayan memberi kontribusi itu. Terus berikutnya lagi, kalau yang ini belum ada bunganya teman-teman ya. Ini belum ada bunganya. Ini Santos nih ya, Santos. Kalau Santos terus-terusan ya, itu Santos tuh. Santos terus-terusan teman-teman. Terus terang aja ini Santos. Ini tidak henti-hentinya ini. Dan memang menjadi favorit, jujur saja ini Santos ini menjadi favorit. Santos dan ini nih yang menjadi favorit, yang merah itu menjadi favorit sama si Piroi. Ini seperti ini penampakannya untuk si vegetasi yang. Terus ini beauty berry. Ini bunganya juga belum, ini masih penyesuaian, belum ada bunganya. Jadi kalau betul-betul ada bunganya, itu si Batavia, ini yang merah-merah itu, sama Santos. Santos ini baru habis, tapi terus masih bergantian ya. Yang satu pohon habis, berikutnya lagi yang pohon lainnya numbuh terus, dan seperti ini masih terus, dan susul-menyusul untuk bunganya itu. Ini habis, nanti yang sana habis. Oke, itu. Terus berikutnya lagi ini juga si Batavia ya. Kita lihat nih penampakan Batavia. Ini ya teman-teman, ini Santos baru selesai bunga melimpah. Ini di sini yang sampingnya itu sudah mulai baru lagi berbunga lagi. Ini ya, ini banyak sekali ini kuncup-kuncup baru. Nah terus berikutnya lagi yang tidak henti-henti ini, yang pasti merah ini di mana saja sampai ujung ke ujung ini tidak berhenti-berhenti. Apakah ini kita tidak tahu, atau kalau Santos juga sama, itu tidak berhenti-berhenti. Nah sementara Burgasi
sama Seminole selama dipindah ke sini pernah berbunga, tapi itu terus hilang dengan penyesuaian kondisi. Dia sekarang mengembangkan, yang berkembang itu daunnya ini melimpah ruah. Nah, tetapi ini infonya sebagai sumber NPR ya, nektar, polen, dan resin. Tetapi kita juga tidak begitu melihat signifikan si biro itu hinggap di sini nyari resin. Nah, ini yang menurut saya jadi tanda tanya besar. Sementara kalau kita bicarain AMP, jujur di atas itu memang ada, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu ya, ada tapi nggak signifikan dibandingkan AMP zaman dulu. Nggak ada apa-apanya ini dibandingkan yang dulu ya. Kalaupun iya mungkin setara lah sama di luar. Untuk itu, dengan kondisi ini saya akan nyebrang ke luar untuk ini ya, nyebrang keluar dari sini, dari greenhouse ini, akan melihat ke kebun itu. Tapi saya melihat dari sini memang tidak ada apa-apa, kecuali AMP yang dari kita nanti suatu saat kita akan ambil, kita tarik semua. Ini untuk vegetasi Batavia juga di depan ada, dan ini juga terjangkau ya teman-teman sama biroi itu. Kalau pagi banyak sekali biroi di sini. Ini terjangkau walaupun melewatin atap rumah itu sampai di sini, dan ini kelihatan itu si biroi ini ya. Nah, belakang rumah ini nggak ada apa-apa, nggak ada bunga ya, ini tidak ada bunga. Itu seperti itu penampakannya ya, kecuali AMP yang berasal dari rumah. Ini AMP yang dari menumbuh dari rumah, ini nyebrang ke sini. Ini cukup lumayan ya. Ya ini. Jadi ini AMP ini sebenarnya dari rumah. Sementara kalau tanaman lain tidak ada. Ini ada bunga yang sedikit unik. Ini nanti mungkin bisa kita cobalah di riset ya, ditanam. Tapi ini bunganya kayaknya juga tidak ada ini. Tapi bisa aja ini sebagai sumber nektar. Mana nih bunganya? Oh, itu ada bunganya nih teman-teman. Kita perhatiin, ada nggak itu ya? Nah, sini itu di atas tuh. Nah, itu seperti ini teman-teman. Bunganya seperti ini. Nggak ada ya. Tapi kemungkinan juga bisa kita adopt ya teman-teman. Kalau ini berbunga terus kan lumayan. Kalau memang ini sumber nektar ya. Nah, sekarang kita deketin ke area greenhouse-nya, itu rumahnya di situ ya. Untuk hobi saya ini ada di sini. Gak ada apa-apa loh teman-teman, jujur saja, kecuali AMP. Nah, AMP doang ini yang ada, hanya AMP teman-teman. Nih ya, AMP semua sepanjang memandang ini hanya AMP. Ini AMP pun nyebrang. Dulu ini AMP ada di dalam ya, di atap semua, itu lebih luas daripada ini. Tapi kan kenyataannya enggak itu ya, enggak seperti yang sekarang saya alami. Ada fenomena seperti itu. Jadi ini riset yang menarik ya teman-teman, untuk terutama kalau teman-teman mengembangkan ke bisnis kelanceng. Ini hal yang menarik. Apakah ini dari AMP? Kita lihat sekarang, kita kaji. AMP juga tidak begitu signifikan disenangin sama, ya kan? Ini yang putih, yang ini. Nah, ini yang ada justru yang senang itu si Apis cerana. Masuk ya teman-teman, ini satu-satunya jenis vegetasi yang saya tidak kenal, ini aja. Ini betul-betul satu-satunya vegetasi yang saya tidak kenal, dan ini juga tidak bunganya nggak begitu ini ya, begitu. Nah, tentunya ini udah lama nih tidak berbunganya ya. Tapi ini saya akan coba nanti kita tanam di dalam. Ini teman-teman, untuk vegetasi AMP yang di depan rumah ini sudah lama, udah tahunan juga kalau kita lihat ya. Jadi seharusnya kalau memang itu sebagai sumber nektar yang melimpah, itu sudah dari dulu-dulu. Kecuali yang baru itu ini betul-betul baru saya kembangkan. Nah, ini si Batavia.
Baik, kita sudah kembali lagi di greenhouse ya teman-teman. Nah, kita kaji lagi apa yang itu. Nah, kalau kita lihat yang betul-betul diserbu habis-habisan itu adalah si Santos. Satu itu, terus yang kedua ini ya, Santos ini kita lihat nih yang di tempat panas. Ya, di sini tempat panas. Nah, tetap dia si Biro itu tetap mengambilin. Di sini juga untuk si Batavia ya, Batavia kita lihat di sini yang masih merah merona. Ya, kita lihat yang agak tinggi. Kalau Santos sudah tidak diragukan lagi, ini sebagai tempat pestanya si Santos ini ya, lemon ya teman-teman, Santos lemon itu menjadi pestanya si ini, itu sampai habis ya, habisin sampai pada habis semua, tinggal bonggolnya bunganya itu. Yuk kita lihat, kalau ini si vegetasi buah cinta ini wangi luar biasa, tapi bunganya nggak begitu signifikan, tidak bisa diharapkan untuk si polen sama nektarnya. Nah, ini yang tak henti-henti sepanjang waktu, sepanjang hari, malam, siang, ini adalah ini. Nah, kita perhatiin, ini menjadi tempat idolanya si para biroi. Nah, ini ya, para biroi ini tidak mengenal panas. Kalau ada namanya si bunga merah si Batavia. Nih ya. Ini terus berkuncup dan berkembang. Nah, demikian juga ini Santos, bergantian pohon yang satu dengan yang lain terus bergantian. Oke ya, ini ya teman-teman, saya kira untuk sementara saya menyimpulkan sebagai sumber nektar yang saat ini didapat oleh si Biroi milik kami, ini berasal dari ini vegetasi baru ini, yaitu Santos dan si ini siapa namanya, Batavia merah. Nah, sementara untuk sumber resin juga kurang lebih yang ada di sini semua. Sementara untuk tambahan-tambahan yang mungkin berapa persennya itu adalah dari AMP. Sementara itu dan itu semua memang sudah dimiliki oleh si Rehani Channel, tinggal mengembangkan, masih banyak lahan-lahan kosong, masih banyak yang harus bisa digarap untuk meningkatkan produksi madunya. Saya kira itu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.